Baik jamaah sekalian, ya, yang belum pegang Quran, usahakan pegang Quran. Ada yang bawa HP, mudah-mudahan HP-nya ada Qurannya. Jangan sampai HP ada TikTok tapi tidak ada Quran, HP ada YouTube tapi tidak ada Quran. Baik, sebelum memulai kajian, kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'du. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-20 Ramadan kita, dan nanti malam mulai kita memasuki Asrul Awakhir, malam 21. Tahun ini Ramadannya spesial karena tiap malam adalah malam ganjil. Tadi malam versi hari Senin malam ganjil, nanti malam versi Selasa malam ganjil, besok versi Senin malam ganjil. Jadi rugi orang yang meninggalkan satu malam pun Ramadan tahun ini, karena semuanya malam ganjil. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita diberikan rizki Allah berjumpa dengan Lailatul Qadar. Tapi kata Rasul, perhatikanlah, wa innamal a'mal bi khawatimiha. Wa innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada penutupnya. Tak peduli berantakan seperti apa 1 sampai 20, Pak. Tapi 20 sampai hari terakhir, Pak, usahakan tutup dengan amal-amal terbaik. Bagaimana caranya? Siang ini coba sama-sama kita duduk sambil membuka Al-Quran. Jadi tidak putus tadarusmu, ya. Tadarus itu intensitas membaca Al-Quran. Ada yang berlangsung, ada yang diulang-ulang. Tapi sebelum itu, sebagai guru yang diundang ke sini, saya juga harus memberikan apresiasi. Kebetulan saya ini Quran harganya 300.000, diberikan kepada mereka yang selama Ramadan punya prestasi. Nggak boleh bohong ya, kalau bohong batal puasanya. Ya, dan jumlahnya sebanyak orang ini. Yang pertama, ini ada 3. Yang pertama, angkat tangan, gak apa-apa, maju ke depan ya, nanti diserahkan sama Pak Ketua DKM. Yang pertama, siapa yang sudah sampai hari ke-20 sudah 2 kali khatam? Masya Allah, udah banyak di sini nih. Ini karena Ketua DKM, kemudian Ustadz Taufik, kemudian kita ambil yang lebih tua. Kalau Ustadz Taufik 2 kali khatam itu biasa, Ketua DKM 2 kali khatam itu biasa. Tapi kalau yang sepuh, beliau 2 kali khatam, takbir. Depan Pak Ketua, silakan menyerahkan. Masya Allah. Jadi kalau ada bertiga, Dewan Juri menilai begitu. Ustadz Taufik 2 kali khatam wajar, Ketua DKM 2 kali khatam wajar. Tapi kalau Babe 2 kali khatam, soalnya temannya dia udah gak ada sekarang. Takbir. Masya Allah. Insya Allah barokah ini. Masya Allah. Oh, udah 3 kali. Masya Allah. Kayak nyindir Ustadz berapa kali sih? Masya Allah. Aduh, wajar kalau beliau yang dapat rizki. Masya Allah. Allahu Akbar ya.
Keluar lagi Ustaz. Masya Allah. Nah. Yang kedua ini agak spesial. Siapa yang dari hari pertama sampai hari ke-20 sudah ngajak istri ke toko emas? Tolong. Kalau Anda ngaku, saya konfirmasi yang ke belakang. Sudah ngajak istri ke toko emas? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Bapak-bapak tidak pingin riak ya. Pak, yang seperti ini sunnah. Nabi mengangkat tangan. Siapa yang hari ini membebaskan budak, siapa yang hari ini mengunjungi orang sakit, siapa yang hari ini telah menyambungkan silaturahim, biasa Nabi melakukan itu. Itu namanya yaumiyah, amal-amal harian yang terus mereka jaga. Pak, ngajak aja enggak? Kan saya bilang yang ngajak, bukan beli Pak. Beli itu relatif. Ngajak juga enggak kepikir Pak. Ini tanggal berapa sih? Tanggal 31, oh besok lah ya, Masya Allah. Berarti ini disimpan. Pertanyaan ketiga. Ini pasti harus mempertimbangkan usia juga ini. Kalau tadi yang lebih tua, mungkin ini yang lebih muda. Dari hari pertama puasa, Selasa, sampai hari ini, seluruh sholat waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya, taraweh, subuh, tidak pernah masbuk. Angkat tangan. Tidak pernah masbuk satupun sholat. Dari zuhur ada ya ke depan. Tunggu, ada berapa orang nih? 1, 2 ya Pak Anton, karena cuma 2 orang ini nih nggak masbuk ini. Oh yang lain nggak mau ngaku, Masya Allah. Kalau 2 saya mau tanya, Bapak rumah di blok mana? Blok F. Bapak rumah di mana? Blok mana lebih jauh mereka? Blok E lebih jauh. Mana lebih jauh kira-kira? Yang sana? Ya Pak Anton, yang sana Pak Anton. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Jalannya aja udah tarik nafas. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah Pak, jadi berkah insya Allah Pak ya. Jangan pernah masbuk Pak. Zuhur, asar, maghrib, isya nggak pernah masbuk Pak ya. Barakallahu fiik. Sebenarnya harusnya angkat tangan marbot, cuma marbot malu aja, Masya Allah. Tapi kadang marbot asar nggak ada. Ini full loh, 20 hari. Yang terakhir, yang ketiga, Masya Allah. Siapa ini Ustadz yang dapat? Yang ketiga, ini agak lebih emosional. Nggak apa-apa Pak. Ini sunnah, Rasul suka bertanya seperti ini, ya. Bahkan kita mengenal seorang sahabat namanya Sya'ban, diperselisihkan oleh ahli hadis nama sahabat ini. Solatnya tidak pernah masbuk. Jarak rumahnya, Rasulullah berjalan habis subuh jam 5:15 sampai ke rumahnya jam 8 pagi. 2 jam 45 menit dia jalan kaki dari rumahnya ke masjid. Tidak pernah masbuk. Tempat solatnya selalu pojok kanan. Sekali dia tidak hadir sholat, Nabi menunggu iqomah. Tunggu, aina fulan, aina fulan. Sampai jam 5 Nabi katakan mau jam 5 iqomah. Habis sholat Nabi tanya, ada yang tahu rumahnya? Ada ya Rasul. Di bawah. Ternyata jam 5:15 sampai di rumahnya jam 8 pagi. Tidak pernah masbuk, Masya Allah. Dan gak bawa motor. Nabi ketuk rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar istrinya. Ya fulana, mana fulan? Rasulullah. Ya Rasulullah, nangis. Suamiku semalam meninggal. Masya Allah. Pantasan nanti meninggal tidak sholat berjamaah. Masya Allah. Kau ingat pesan dia sebelum meninggal? Tidak ya Rasul. Kau ingat? Tidak ya Rasul. Kalau begitu kau ingat apa ucapannya? 3 ucapannya. 1,
kenapa tidak lebih jauh lagi? 2, kenapa bukan semuanya? 3, kenapa bukan yang baru? Masya Allah. Pak, hadis ini masyhur. Orang Madinah menghafal. Kalau pergi umroh, tanya hadis tentang Sya'ban, orang Madinah hafal. Saking hafalnya mereka tentang, orang Madinah ke masjid nggak ada yang pakai kendaraan, pasti jalan kaki. Kalau pakai kendaraan mau parkir di mana? Insya Allah, luar biasa. Pak, apa yang terjadi Pak? Ditanya oleh Nabi, ternyata Jibril memberitahukan 3 ucapan suaminya itu. 1, dia melihat pahala berjalan kaki ke masjid. Dan apa balasannya? Maka dia teriak, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi tempat tinggalku? Masya Allah. Harusnya Ustadz Yasir dari Taman Cimanggu ke sini jalan kaki tadi, Masya Allah. Ya, sampai sini pas, Masya Allah. Yang kedua, kenapa bukan yang baru? Beliau kalau dari rumah subuh 2 jubah. Jubah yang sudah dipakai di luar, jubah yang baru di dalam. Ada orang kedinginan, dibuka jubahnya. Ya fulan, dia berikan pakaian. Allah tunjukkan bagaimana pahala memberi pakaian kepada orang yang kedinginan. Maka dia teriak, ya Allah, kenapa bukan yang baru aku berikan? Masya Allah. Jadi kalau mau ngasih ke keluarga Pak, ambil yang baru Pak, pahalanya besar. Dan yang ketiga, dia kalau sarapan pintunya dibuka, bukan kayak kita tutup pintu. Sarapan buka pintu, mengikuti kebiasaan Nabi Ibrahim. Orang lewat dipanggil, ada orang gemetaran, roti besar dibagi 2, susu dibagi 2, suruh makan. Ketika meninggal, Allah pertontonkan pahala membagikan makanan pada orang kelaparan. Maka dia teriak, ya Rob, kenapa bukan semuanya aku berikan? Masya Allah. 10 hari terakhir ini, bapak-bapak, siapa di antara bapak-bapak yang sudah pernah 1 kali saja menghilangkan kesulitan orang lain, menghilangkan kesulitan saudaranya? Nggak apa-apa Pak, maju Pak, ini bukan ria. Siapa yang menghilangkan kesulitan saudaranya? Membayar hutangnya, menyenangkan orangnya, membawa makanan untuknya. Ini Quran Pak, enak banget dibaca, nggak begitu berat tapi lengkap. Mana? Masya Allah. Baik Pak Haji, Pandon mangga diserahkan. Bapak menghilangkan kesulitan saudara apa orang lain? Saudara. Masya Allah. Punya saudara berapa orang? 4. Oh ada 5. Masya Allah. Semuanya masih hidup? Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pandon. Masya Allah. Ya. Baik Pak, mudah-mudahan itu akan membanggakan almarhum orang tua di alam kubur insyaallah. Baik Bapak-bapak jamaah sekalian yang dicintai Allah, insyaallah mudah-mudahan kalau besok-besok Ustaz jangan bawa Quran, Ustaz bawa Honda kayak atau Toyota, masyaallah. Baik Bapak-bapak, wa innamal a'mal bi khawatimiha, amal itu tergantung pada penutupnya. Sekarang lagi tren orang-orang yang kebetulan mengelola keuangannya dengan baik, mereka hampir tiap tahun 10 hari terakhir ada di haram. Rasa-rasanya kita tidak bisa mengimbangi ibadah mereka. Kosnya rata-rata 60 jutaan kalau dia pemilik kamar hotel yang bagus. Kemarin ada sahabat berdua dengan istrinya 120 jutaan. Dan itu sering dilakukan karena memang umroh di bulan Ramadan seperti haji bersama Rasulullah. Itu hadisnya. Pertanyaannya Ustaz, ada nggak celah kita di tanah air bisa nutupin Ustaz orang-orang yang itikaf di masjid sana itu? Ada. Hadis Imam At-Tabrani, menurut ulama-ulama hadis ini hadis hasan. Kata Rasulullah, seseorang yang dengan sengaja menyengaja keluar dari rumahnya
dengan niat menghilangkan kesulitan saudaranya, lebih aku sukai daripada dia beriktikaf di masjidku ini sebulan penuh. Masya Allah. Bapak sudah melakukannya, Pak. Ya, niat sengaja keluar dari rumah, ya, untuk menghilangkan kesulitan saudaranya. Hadis ini dia satu rangkaian dari hadis maqta yang kita menemukan yang lebih populer. Yang lebih populer adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Itu yang populer. Kalau satu rumpun dia ketemu dengan ini, riwayat ini. Seseorang yang dengan sengaja keluar dari rumahnya dengan niat menghilangkan kesulitan saudaranya, lebih aku sukai daripada dia berdiam diri iktikaf di masjidku ini sebulan penuh. Masya Allah. Berarti bab apa Ustadz yang bisa nutupin ujung-ujung ibadah kita? Harta. Ujung ibadah Ramadan zakat fitrah. Zakat fitrah itu, Pak, kalau zakat mal tidak Ramadan juga nggak apa-apa, karena zakat mal itu ada haul, ada 1 tahun. Kalau zakat fitrah afdalnya menjelang Idul Fitri. Kau cari afdal, kau menyusahkan panitia jiswaf. Ya Masya Allah. Jadi harta, berkurban, lihat perintah, inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Ujungnya harta. Rukun Islam terakhir ujungnya harta. Di ujung-ujung Ramadan seperti ini, hati-hati menjawab WA dari saudara, menjawab WA dari adik, menjawab WA dari mpok. Hati-hati, jangan sampai ibadahmu yang sudah kau jaga dengan baik. Apa kata Rasulullah, riwayat Imam Ahmad, ya, puasanya seharian tuntas, qiyamnya, sholatnya semalaman tuntas, tapi dia menyakiti tetangganya, maka kata Nabi, finnar, tempatnya di neraka. Ya Allah, hati-hati, hati-hati. Ini handphone jawab, minimal kalau ada jawab salam dulu deh, waalaikumsalam, begitu dulu. Kalau kita belum bisa jawab, nanti kita lihat bagaimana caranya. Baik, Bapak-bapak, tak ada yang lebih bisa menyempurnakan ujung Ramadan kita kecuali kita menggunakan harta dengan baik. Karena harta yang baik itu, kata Nabi, nikmatul mal biyadis soleh. Harta yang paling utama itu di tangan orang soleh. Masya Allah. Mari kita mulai. Yang pertama, Quran surat Al-Kahfi. Ada mic-nya Pak Anton? Oh, itu mic-nya sana. Tolong nanti dibaca. Ini suara soalnya. Quran surat Al-Kahfi. Ya, mangga. Mana santri? Santrinya kemana itu ya? Oh udah libur, 10 hari terakhir udah libur. Nah, santri spesial, bagus. Baca kacamatanya, soalnya Pak Anton nggak pakai kacamata. Terjemahannya juga boleh. Pertama surat Al-Kahfi, buka semua surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 46. Inilah tingkatan harta yang paling ringan menurut Quran. Al-Kahfi surat ke-18 ayat 46. Ini, kalau ini agak serius nih. Buka Quran ini Pak ya. Insyaallah pahala tadarus jalan. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.
Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Sadaqallah. Nomor 1, ini yang paling ringan tentang harta dalam Quran. Apa itu Ustadz? Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Boleh nggak Ustadz? Boleh. Boleh. Harta dan anak padanan. Orang berharta tidak punya anak, sepi. Hidupnya cuma ditemani meong. Orang banyak anak tidak punya harta, belangsat, ya. Susah terlihat seperti itu. Tetapi mari kita lihat. Apa itu perhiasan? Perhiasan itu definisinya kalau dipandang jadi indah. Butuh nggak kita perhiasan? Butuh. Hukumnya boleh. Tangan ini kosong, tapi kalau ada jam tangan tambah indah nggak? Tambah indah. Kalau ada cincin tambah indah nggak? Tambah indah. Boleh? Boleh. Buka Quran surat Al-Imran ayat 14. Al-Imran ayat 14. Ini artinya aja, panjang soalnya nih. Al-Imran surat ketiga ayat 14. Apa itu perhiasan? Al-Imran ayat 14. Oke, sip. Al-Imran ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqaddarat wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Dijadikan indah, itulah perhiasan. Ad-dunya mata, dunia ini perhiasan. Kenapa kita bikin masjid seindah ini? Masjid bagian daripada perhiasan. Ad-dunya mata, dunia ini perhiasan. Wa khairul mata, tapi sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'atus soleha, istri yang soleha. Apa tanda istri soleha? Nanti pengajian ibu-ibu, Masya Allah. Yang pasti kata Nabi, istri soleha itu standarnya kalau dipandang menyenangkan. Bapak kalau betah di masjid berarti dia tidak menyenangkan, Masya Allah. Tapi kalau bapak sering-sering pulang, Masya Allah. Pah, kok pulang lagi? Habis si mama kalau dipandang menyenangkan, Masya Allah. Ya, bapak-bapak, perhiasan itu yang melekat pada kita apa biasanya? Emas. Sekarang laki-laki haram emas, hanya boleh perak. Yang paling banyak laki-laki nempel jam tangan. Nah, khusus jam tangan, Pak. Apakah Nabi menggunakan jam tangan? Tidak. Yang ada cincin. Tapi adabnya, pakai jam tangan itu tidak harus di kanan dan di kiri. Tapi kalau sholat jangan di kanan, letakkan di kiri supaya ketutup dengan sedekap. Allahu Akbar, tutup. Kalau di kanan imam baca surat panjang, bapak mulai memandang jam tangan bapak itu. Ini dulu waktu pulang dari Korea ini saya beli ini, Masya Allah, masih bagus kayaknya. Nah, itu dia, Pak. Yang parah lagi tahiyat, at-tahiyat, mubarakat, salawat. Itu tetangga melihat, ya Allah, gede banget jam tangannya.
Terus jarumnya 3 lagi muter. Kata dia, ini kok kayak meteran PDAM ya, Masya Allah. Makanya tolong Pak, ini pendapat para ulama, kalau sholat jam tuh pindah di kiri Pak ya, Masya Allah. Gitu Pak. Perhiasan, apa hukumnya? Boleh ya. Kalau cincin Ustadz, kalau cincin, lihat Nabi menggunakan cincin di mana? Tangan kanan kelingking, tangan kanan. Tapi ingat, ini hadis-hadis terkait dengan adab-adab aja. Bapak taruh di tengah juga nggak masalah. Tapi kalau lihat Nabi di tangan kanan, di kelingking. Ya, seperti itu. Saya pernah ditegur oleh seorang syekh. Ta'al. Ya, dia pindahin setar sini. Min sunnati Rasul, min sunnati Rasul. Masya Allah. Begitu Pak. Jadi perhiasan itu boleh. Bahkan kalau kita lihat rinciannya, mobil, orang senang mobil. Pak Haji ini senang sekali mobil beliau. Bahkan lebih senang mobil daripada istrinya. Ya, Masya Allah. Karena lebih lama dengan mobil daripada istrinya. Ya, alhamdulillah beliau tidak dengar, jadi tidak dianggap. Ya, Masya Allah gitu. Jadi begitu. Jadi orang senang mobil, orang senang ganti-ganti rumah, biasa seperti itu. Hukumnya boleh. Sekarang kita tingkatkan beban harta dalam Quran. Kita pindah sekarang, loncat surat 63 ayat 9. 63 surat Al-Munafikun ayat 9. Tadarus lagi. Ngaji, tadarus, ngaji. 63 ayat 9. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Salah buka. 63 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Janganlah hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Allah menyebut ke harta salah satu sumber kelalaian. Tidak sedikit orang kalau sudah dengan harta itu takbir aja beda. Orang yang punya duit dengan gak punya duit beda. Orang yang punya duit takbirnya itu Allahu Akbar, jelas. Tapi kalau lagi nggak punya duit, Allahu Akbar, mana lebih terasa? Allah ada punya duit atau nggak punya duit? Insya Allah beda itu. Beda. Habis sholat itu doanya ya Allah. Makanya kadang-kadang khusyuk tergantung tanggal Pak. Ya Masya Allah. Bapak-bapak, hati-hati. Saya pernah menemani istri belanja di sebuah perbelanjaan, Masya Allah. Ada sekelompok ibu-ibu, jeng, udah asar belum? Kenapa? Belum zuhur. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Makanya ada ayat fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Orang sholat bisa celaka, apalagi yang tidak sholat. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Kata Imam Ibnu Katsir, sahun bimakna alladzina yata'akhiruna fi waqti sholat. Orang-orang yang suka mengakhir-akhirkan waktu sholat. Masya Allah. Hati-hati, jangan sampai kita dilalaikan. Masya Allah. Satu-satunya sahabat yang dia tidak pingin hartanya melalaikan dia, ya, ada urutannya. Yang pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an.
yang pernah menginfakkan harta di perang Tabuk, perang yang paling sulit, perang Tabuk, 780 km dari Madinah, musim dingin, semua panen gagal, sementara tentara Romawi 200.000, pasukan muslimin 10.000. Bagaimana memfasilitasi? Maka Abu Bakar datang kepada Rasulullah dengan seluruh hartanya diinfakkan. Masya Allah. Kata Nabi, ya Abu Bakrin, ma baqiyata minal ahlik, apa yang kau sisahkan untuk keluargamu? Baqiyatu minal ahli Allahu wa rasuluhu. Ya Allah, yang ku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Allah. Kita ngomong gitu ke istri, apa kata istri? Makan tuh Rasul. Masya Allah. Berat Pak, na'udzubillah, insyaallah. Karena itulah Utsman datang, ya Rasulullah, berapa pasukan kita? 10.000 Utsman. Kalau begitu aku akan mengongkosin 4.000 pasukan. Dia ngambil 40%. Datang lagi Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, aku punya persiapan berapa? 100.000 dinar. Masya Allah. Nabi belum pernah perang kecuali perang Tabuk. Selesai sholat Nabi berdiri di mimbar. Siapa yang meringankan pasukan jihad ini, meringankan perang ini, maka balasannya surga. Itu satu-satunya Nabi obral itu pada saat perang Tabuk. Karena saat itu panen musim dingin. Masya Allah. Musim dingin banget. Masya Allah. Dan perang itu Masya Allah dibenangkan oleh pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, ya, jangan sampai kita dilalaikan. Ini ujung-ujung begini Pak, sederhana Pak. Klik saldo, kalau tidak berkurang berarti bermasalah Bapak. Masya Allah. Mari kita tingkatkan yang ketiga, lebih parah lagi. Apa kasusnya? Quran surat 64, tadi 63, kita geser ke 64. 64 ayat 15. Ngaji tadarus, tadarus ngaji. 64 At-Taghabun ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Innama amwalukum, dalam kaidah bahasa kalau sudah ada ayat menggunakan double huruf, innama disebut dengan pembatasan. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan. Masya Allah. Bapak-bapak, saya ulangi, hati-hati menjawab WA saudara. Hati-hati. Bang, aku dengar dari ibu kau tidak jadi pulang bang tahun ini. Kalau kau tidak jadi pulang, bisa enggak bang kau alihkan anggaran abang itu kepada aku? Aku pingin pulang bang. Pak, menjawab WA saudara pertama jawab dulu salamnya, waalaikumsalam, minimal itu Pak. Masya Allah. Ya, hati-hati. Apalagi kalau dia sampai datang ke rumah kita pagi-pagi. Hati-hati. Ada kaidah, hilang harta ada gantinya, hilang saudara tak ada ganti. Hati-hati. Ketika kita capek, kita lelah, banyak pekerjaan, kita nggak punya waktu, tapi sebenarnya kalau kita jujur, aset kita ada. Hati-hati menjawabnya. Karena ada kaidah dalam Quran, kalau memang kita tidak suka, kita tidak mau membantu, ada ayatnya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza.
kata-kata yang baik, permohonan maaf itu lebih baik daripada bantu sedekah tapi nyakitin hati seorang yang menerima. Hati-hati. Kau tak pernah datang ke rumah abang kecuali urusan duit aja. Kau pikir abang ini apa? Allahu Akbar. Adikmu tuh manusia Pak, dia punya hati, luka hatinya. Bang, aku datang ke rumah ini karena aku yakin rumah ini rumah abangku. Darahku ada pada abang, abang darah ada padaku. Tapi kalau abang ngomong gitu, baiklah bang, aku hormat abang. Tapi ini terakhir aku datang ke rumah abang. Masya Allah. Hati-hati Allah, hati-hati. Membantu saudara itu ajaran, 2 pahala. Apa kata Nabi? 1 pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim, sila hubungan rahim satu rahim. Hati-hati. Ada kalanya kita juga ingin bantu saudara, cuman istri kita itu, Masya Allah. Dek, kenapa kau tak datang ke rumahku lah? Aku tak pulang tapi aku bantulah kau. Bagaimanalah bang aku ke rumahmu tuh bang? Di rumahmu tuh ada kuntilanak bang. La haula wala quwata illa billah. Apa makna kuntilanak? Mereka takut ke rumah itu. Ajarkan istrimu menghormati saudaramu. Hati-hati Pak, hati-hati. Di ujung Ramadan ini Pak, aduh hati-hati. Jangan sampai, mari kita baca ayat yang mengingatkan kita. Al-Baqarah 264. Ini harus dibaca Pak, harus dibaca. Jangan sampai sia-sia, ya Allah, sia-sia ibadah kita. Ingat, wa innamal a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung penutupnya. Jangan sampai terjadi seperti Al-Baqarah 264. Mangga. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Lalu tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu hapus ya Allah. Harta itu selalu ada unsur pamer Pak. Harta itu identik dengan pamer. Kita pingin kalau memberi di foto. Ya Allah Pak, udah selesai pemilu Pak, nggak usah pakai foto. Ya Allah. Apalagi dengan saudara. Ya Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah didatangi pengemis. Ya Ali, aku punya anak 3 orang. Sudah 3 hari aku tidak makan ya Ali. Adakah gandum di rumahmu? Kata Ali, ya Fatimah, adakah gandum di rumah kita? Masih ada. Dibawakan gandum senampan, diberikanlah. Selesai diberikan, Ali masuk ke kamar, dia menangis. Kata Fatimah, ya Ali, apakah kau menangis karena tidak ada lagi gandum di rumah kita?
Bukan itu ya Fatimah binti Rasulullah. Aku menangis, kenapa orang miskin itu datang ke rumah kita? Kenapa bukan kita yang tahu keadaan rumahnya? Masya Allah. Begitulah Pak, kualitas sahabat. Mereka contoh terbaik dalam kehidupan kita. Terakhir, hati-hati. Harta bisa menjadi sumber penyesalan. Ya Allah. Back to Al-Munafikun. Al-Munafikun ayat 10 dan 11. Al-Munafikun surat 63 ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza fudiyatis sholatu. Itu surat Al-Jum'ah. Tambah 1 lembar. Maklum, faktor U ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Hati-hati Pak, hati-hati. Kata Allah, hei, bukan hartamu, bukan milikmu, rizki yang kami berikan. Kita lahir dari orang tua Pak. Walladzi akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu dikeluarkan dari perut ibumu tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa Pak. Makanya nangis. Kata Allah, infakkanlah. Harta infak. Harta infak. 10 hari terakhir ini Pak, tutup semua amal kita dengan infak. Bahkan di Quran ada satu ayat sampai mereka berkata kepada Nabi, yas'alunaka madza yunfikun. Ingat dalam ilmu tafsir, kalau ada pertanyaan kepada Nabi yang jawab Allah, berarti tidak boleh ada orang menolak, karena yang jawab langsung Allah. Apa itu? Al-Baqarah 215. Letter leh. Ini seperti Mahkamah Konstitusi ini ya. Letter leh, Masya Allah. Apa itu? Coba lihat. Mereka bertanya kepadamu tentang infak. Al-Baqarah 215. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, apa saja harta yang kamu infakkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.
dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Itulah urutan harta. Perhatikan orang tua. Kadang-kadang ada orang tuh menghitung harga tiket dengan kerinduan ibu. Kadang-kadang dia menghitung, Bu, kalau kami berangkat sekian orang kali sekian, Bu, Masya Allah. Tiap kali ada klakson mobil, ibunya keluar. Oh, anaknya Pak RT toh, Masya Allah. Hati-hati Pak ya. Dia merindukan kita. Di ujung Ramadan, tutup amalmu dengan amal terbaik. Nggak akan jatuh miskin kamu karena mengunjungi ibu. Nggak akan. Siap. Apalagi kalau ibu bilang, ya sudah nak, kamu nggak pulang nggak apa-apa, bantu adikmu nak. Setelah orang tua kerabat, bantulah adikmu, nggak apa-apa adikmu yang pulang nak, kau bantu dia. Masya Allah. Hati-hati ini Pak, di ujung Ramadan. Jangan sampai kemudian datang kematian pada salah seorang di antara kamu. Sekiranya kuburan terdekat di sini Pak, Kayu Manis, dibongkar, 5 menit diberikan waktu, dia nggak akan sholat apalagi ngaji Pak. Dia akan berkata pada kerabatnya, jika ada hartaku tolong diinfakkan. Masya Allah. Fa'asaddaqa laula akhartani ila ajalin qarib. Sekiranya saya tahu ya Allah, ajalku bisa ditunda sedikit aja, saya akan sedekah, saya akan lunasi hutang masjid ini. Masya Allah. Begitu orang yang punya harta kalau dia sadar Pak. Tapi apa jawaban Allah? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Apa itu? Allah tidak mungkin menunda ajal apabila telah datang waktunya. Kematian dengan penyesalan Pak. Harta itu dekat sekali, tipis sekali. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal. Mari ujung Ramadan ini Pak, jaga ibadah kita, jaga waktu sholat kita, jaga ucapan-ucapan kita. Semua yang kita lakukan di ujung Ramadan ini Pak, menyisir hati setiap orang yang kenal dengan kita, yang dekat dengan kita. Apalagi di rumah Pak, anak-anak mungkin ngomong, ayah udah 2 tahun aku nggak dibeliin baju. Masya Allah. Jangan sembarangan menjawab. Jangan. Ada kisah yang sangat emosional. Seorang pekerja di kota Jakarta, dia pulang dapat THR dari bosnya. Dia naik angkot 12, belum ada busway waktu itu, turun di Pasar Baru. Di Pasar Baru, dari ujung dia jalan kaki itu Pak, panjang Pasar Baru, semua toko diskon habis. Tapi dia tidak beli satu pun sehelai baju untuk istri dan anaknya. Dia cuma mampir beli kaset. Dulu bawa kaset, nggak ada CD. Sampai di rumah anaknya, istrinya nunggu, ayah bawa apa? Sebelum mereka bertanya, dia putar kaset itu. Kaset yang pertama itu Pak, lagu yang pertama dikecilin Pak. Baju baru alhamdulillah, dikecilin. Dipakai di hari raya, dikecilin. Tapi yang kedua dia getein, tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Ya Allah, nangis istrinya ya. Karena kalau dia beli baju, mau makan apa? Masya Allah. Bapak-bapak, saya kalau pulang ke kampung, itu yang saya suka buka lemari bapak. Lemari bapak tuh baju tahun berapa itu aja yang dia pakai. Jaket organisasi masih ada, Masya Allah. Begitulah seorang ayah. Tak banyak dia perhatikan dirinya. Kalau lihat baju lemari ibu, Masya Allah. Bahkan separuh lemari bapak isi baju ibu, Masya Allah. Ramadan tahun ini Pak, Masya Allah, bersyukur bagi mereka yang masih punya. Kenapa? Pintu surga yang paling tengah. Tak banyak kau berbuat baik nak, bahagiakan dia di hari kebahagiaan.
Mudah-mudahan Ramadan tahun ini, mohon maaf Pak, ini cuti terpanjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Hari Jumat tanggal 5 sampai masuk kantor tanggal 16 April Pak, baru masuk kantor. Hitung berapa hari itu Pak, Masya Allah. Luar biasa ini Pak, ya. Oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, wa innamal a'mal bi khawatimiha, sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya. Tutuplah ibadah Ramadan ini dengan senyum kebahagiaan orang-orang yang mencintai kita. Ada pertanyaan? Rasa-rasanya memang tidak perlu dipertanyakan Ustaz. Ini bukan untuk orang lain. Kadang kita jauh dengan saudara 1-20 hari, ya Allah, kita tidak merasakan bagaimana dia sulit. Ada saudara itu Pak, walaupun sulit dia nggak pernah cerita kepada saudaranya yang lain. Dia ikut sifat bapaknya. Masya Allah. Kita yang seperti Ali bin Abi Thalib, kenapa kita tidak tahu kalau dia dalam kesulitan? 1 dirham yang kau berikan kepada saudaramu itu lebih baik daripada jihad fisabilillah. Mari bapak-bapak, jamaah sekalian, kita tutup amal kita tahun ini dengan amal yang bisa menghilangkan kesulitan saudara kita. Yang kata Nabi, lebih aku sukai daripada kau beriktikaf di masjidku ini sebulan penuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal soleh kita, mengampuni dosa kita, dan memberikan kita rizki dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, banyak kezoliman pada diri kami, kezoliman dengan saudara kandung kami. Ampuni pasangan kami yang kurang baik, ya Allah, kurang menghormati saudara-saudara kami. Jangan kau biarkan hati yang mudah terluka karena ucapan di antara kami, ya Allah. Ya Allah, kami menutup mata. Betul saudara perempuan kami sudah punya suami, tapi kehidupan suaminya, ya Allah, lapangkan rizki, ya Allah, kami bisa meringankan beban mereka. Jauhkan fitnah kami di hari-hari terakhir Ramadan, ya Allah. Apalagi fitnah dengan saudara kandung. Jauhkan fitnah, jangan sampai orang tua kami sakit hati, ya Allah, karena kami mempertimbangkan biaya, ya Allah. Allahumma ya Allah, faghfir lana dzunubana wa liwalidina. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami jika dia di alam baka, ya Allah. Jadikan semua ibadah kami, tarawih, tadarus, taklim, sedekah, infak, ya Allah, menjadi pahala mengalir deras kepada almarhum, almarhumah, ya Allah. Ampuni pula, ya Allah, dosa saudara kami. Mungkin kurang kami bersilaturahim, ya Allah. Izinkan di ujung Ramadan ini, ya Allah, kami menjadi bagian dari kesempurnaan kebahagiaan saudara kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dari Ustadz juga memohon maaf, dan insyaallah tanggal 6 Pak Anton Ustadz mudik. Nah, kali ini pecah rekor. Biasanya Idul Fitri baru mudik. Kali ini insya Allah liburnya panjang, jadi tanggal 6 mudik. Masya Allah. Medco tawarkan, Ustadz khutbah dong Ustadz, di onsor Ustadz, nanti dijemput pakai helikopter Ustadz. Enggak, saya bilang. Ibu bilang mudik. Nah, pulanglah nak. Ibu khawatir kau tak lihat lagi ibu tahun depan. Masya Allah, pulang, Masya Allah. Ya, mohon doanya, mudah-mudahan insya Allah Allah pertemukan dengan orang-orang yang kita cintai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.